Selesai sudah ya bun ya, tugas aku hari ini masak sate tahu sambal kacang, bumbu kacang ya bun ya. Saya ucapin terima kasih yang udah bantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi besok di masakan Mpok Erna selanjutnya ya. Besok kita mau masak apa lagi ya bun. Boleh yang mau komen juga mau dimasakin apa, silahkan tulis di kolom komentar ya bunda-bunda cantik. Ini tonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham ya bun ya, jangan di skip juga. Biar tahu hasilnya bagaimana rasanya sate tahu bumbu kacang yang rasanya enak banget. Yuk saya mau makan dulu karena sudah siang dan mendung-mendung manja cuacanya, mantep makan sate tahu ya. Saya ucapin banyak terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan yang udah komen dan like, komen dan subscribe-nya mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur dan banyak rezekinya. Sampai jumpa bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di masakan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bunda-bunda? Mudah-mudahan pagi ini bunda-bunda dalam keadaan sehat walafiat ya bun ya. Ini cuaca mendung-mendung manja ya bun ya. Pagi ini saya mau masak sate tahu bumbu kacang ya bun ya. Masakan sederhana, simple dan rasanya mantul ya bun ya. Ini bumbunya udah saya siapin. Apa aja sih bumbunya ya bun ya? Nih, pastinya kacang itu wajib banget ya. Namanya juga sate tahu bumbu kacang ya, udah pasti kacang ya bun ya. Yang udah saya siapin cabai rawit mentah aja ya bun ya, gula merah, terus ini asam jawa, ini limo ya, 2 buah limo, dan ini bawang. Bawangnya untuk taburan di atas ya bun ya. Nanti ini bawang goreng dan ini perkecapannya supaya satenya tambah mantap ya bun. Terus langkah selanjutnya saya mau goreng-goreng dulu kacangnya bun ya. Ini kacangnya untuk 2 tahu kita pakai 1 on lebih dikit ya bun ya. Tadi kita belinya kacangnya ini seperempat ya, seperempat kilo 7.000, kita bagi 2, jadi ini 1 on lebih dikit ya bun ya. Insya Allah ini udah medok banget nanti ya. Saya lanjut mau masak, mau goreng-goreng tahunya dulu bun, mau saya garmin. Tapi sebelumnya saya mohon bantuan sama bunda-bunda cantik, like, komen, dan subscribe-nya ya bun ya, biar saya semangat bikin kontennya. Buat bunda-bunda yang baru menemukan channel saya, yang baru bergabung, saya ucapin banyak terima kasih ya bun ya sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya bun ya. Yuk, biar ibu tidak gagal paham bunda-bunda cantik bagaimana cara bikin sate tahu yang enak dan mantul. Ikutin dari awal videonya sampai selesai bun ya, jangan di skip biar nggak gagal paham gimana resep dari Mpok Erna si Duta Betawi bikin sate tahu yang enaknya mantul, murah meriah, tapi makan gak mau sudah bikin suami betah di dapur. Yuk bun, ikutin langkah selanjutnya. Ini udah saya potong ya bun ya, potong kayak gini biar matang ke dalam ya. Kayak gini saya potong. Nah sekarang saya mau goreng, udah saya garam-garamin dikit ya bun ya, biar agak asin-asin gurih gitu. Setelah goreng ini baru kita goreng kacang. Yuk ikutin, kita mau goreng tahunya dulu. Ini minyaknya udah panas, saya mau goreng dulu ya bun. Tahunya sengaja nggak saya potong-potong biar cantik. Dan di bawah saya naruh terasi, saya garang terasinya bun ya. Tadi saya belum record juga terasinya bun ya. Sekarang saya mau goreng sampai matang banget ya bun ya, sampai seperti ini bun ya, tahunya sampai menguning kecoklatan, baru kita angkat ya bun ya. Itu minyaknya juga banyak ya, biar kerendam ya, jadi biar matang ke dalam ya bun. Nih udah cantik ya bun ya, udah matang, mantap. Tinggal kita goreng kacangnya sekarang ya bun ya. Yuk bun, kita lanjut. Kita goreng perkacangannya, apinya jangan terlalu besar ya bun ya, sedang aja biar dia matang ke dalam. Jadi sedang cenderung ke kecil ya bun ya. Kalau kegedean ntar luarnya udah gosong, dalamnya belum matang, jadi kurang gurih ya bun ya. Yuk ikutin kita selanjutnya ya bun ya. Ini sudah kecoklatan ya bun ya, kayak gini merata, udah gak ada bunyi-bunyi petak-petak lagi, udah habis cocoklatannya. Mau saya angkat ya. Setelah itu kita goreng perbawangannya ya bun. Lanjut mau goreng bawang ya bun ya. Biasa bawang goreng, apinya kecil aja ya bun ya, sama biar garingnya merata. Yuk kita aduk-aduk terus sampai kuning kecoklatan.
Kita aduk-aduk terus ya bun ya, sampai dia menguning kecoklatan. Dikit lagi kita mau angkat ya. Setelah dia menguning, jangan lupa taburin sedikit garam ya bunda-bunda ya. Nah, langsung kita angkat. Ini bun, simple banget kan. Kacang udah saya goreng. Ini bawang merahnya buat taburannya udah saya goreng. Tadi kenapa sih saya taburin garam? Tujuannya biar enggak jadi satu ya bun ya. Biar kayak gini cakep tuh. Misah dia, jadi tuh ada asin-asinnya dikit, gurih. Ini semuanya. Ini cabenya mentah ya bun ya. Ini terasi udah saya garang. Sekarang saya mau bikin ya bun ya, langsung. Terasi sesuai selera ya bun ya. Opsional dia mah, bebas. Mau banyak atau sedikit silahkan. Garamnya ya bun, garam sesuai selera. Ini saya mau untuk 2 buah ya, jadi langsung. Dan ini air asam jawa tadi. Nah ini cabai juga sama, opsional aja ya bun ya. Ini saya mau kasih 5 ya bun ya, mau 7 6 boleh, bebas. Langsung kayak gini, terasi, cabai dan garam. Saya mau habisin bun. Cabainya mentah aja bun ya, hasilnya beda nanti. Matang sama mentah, kalau mentah itu kayak ada bau-bau gurih, bau seger gitu ya bun ya. Kayak gini. Setelah halus kita tuangin kacang separuh dulu ya bun, pelan biar gak ribet. Ini udah setengah halus bun ya. Untuk memudahkan kita ngalusinnya, kita kasih air mateng ya bun ya, sedikit supaya mudah ngalusinnya, nguleknya bun ya. Ini biar dia halus. Setelah merata seperti ini, kita tuangin air asam jawanya ya bun ya. Terus kita ulek-ulek lagi sampai semuanya rata. Setelah semuanya halus nih, jangan lupa ini kuncian enaknya di sini bun ya. 1 langsung yang gede kita ulek dalam merahnya, langsung 1 bundelan yang gede banget. Jadi rasanya ada asam, manis, pedas. Nih kita ulek terus sampai merata bun ya, sampai gulanya ke seluruh. Seperti ini, kelihatan kan bun ya. Kalau udah rata pasti warnanya kecoklatan bun, udah medok kayak gini. Langsung kita taruhin limo ya bun ya. Limo langsung di sini aja. Kita presin limo. Lagi kita bagi rata kemari limo. Nah, ini kita kemariin limonya, kulit limo, biar bisa diperes lagi ke air asam tadi bun ya. Kita ulangin sampai 2-3 kali. Ini tangan udah dicuci bun ya. Sekarang kita buangin bijinya, karena bijinya ini akan menghasilkan rasa pahit kalau nggak dibuang ya bun ya. Kalau kulitnya kita rendam di dalam bumbu sini pun dia nggak akan pahit. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar merata. Ini masih ada 1. Nah, sekarang kita taruhin kecap. Kecapnya langsung di sini. Aduk lagi sampai rata. Mantap. Seperti ini. Kita icip-icip rasa. Semuanya udah mantap. Selesai sudah. Gampang kan bun, simple tapi rasanya mantep. Saya mau campurin kemari bun ya. Bun, udah rasanya garam
Gula semua sudah mantul. Kita masukin kemari. Tadi udah kita belah-belah ya bun ya. Usahakan goreng tahunya juga kerendam, jadi matang ke dalam. Kita masukin ke dalam bun. Pokoknya ini bikin suami betah di rumah ya bun ya. Pengen mindok lagi, pengen makan terus. Seperti ini. Kita masukin semua. Biar masuk. Dah, selesai sudah. Kita taburin bawang goreng. Ini ya, bawang gorengnya yang mantap, mantul, menggugah selera. Dah, gampang kan bun, simple banget. Udah jadi kayak gini. Sekarang ini sate tahu bumbu kacang ala Mpo Erna, kata Betawi yang mantul, murah meriah, enaknya kebangetan ya bun.